Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penilaian status gizi secara biokimia. Setelah kemarin kita sudah mempelajari banyak hal tentang penilaian status gizi antropometri dan penilaian status gizi klinis. Baik, untuk pendahuluan dari PSG biokimia, di sini gizi merupakan ilmu yang memiliki peran penting dalam berbagai proses metabolisme tubuh, sehingga tubuh manusia butuh asupan gizi dengan jumlah yang cukup secara konstan untuk mempertahankan proses-proses metabolisme secara normal. Jadi gizi yang terkandung dalam makanan, ya arti dari gizi itu kan substansi penting yang diperlukan oleh tubuh yang terkandung dalam makanan, begitu ya. Nah, itu memiliki peran penting dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Sehingga tubuh manusia sangat butuh asupan gizi dalam jumlah dan kualitas yang cukup secara konstan untuk mempertahankan proses-proses metabolisme secara normal. Ketika terjadi masalah pada proses metabolisme, maka akan berpengaruh pada suplai zat gizi ke jaringan. Begitu. Jadi ketika metabolisme tubuh itu bermasalah, maka suplai zat gizi ke jaringan tubuh akan mengalami masalah juga, sehingga hal itu akan tergambar pada perubahan nilai laboratorium atau biokimia. Jadi ketika asupan zat gizi itu kurang atau ketika asupannya cukup namun metabolisme dalam tubuh itu bermasalah, akan berpengaruh pada suplai zat gizi tersebut ke jaringan. Nah, jaringan itu ada banyak ya, bisa ke organ, ada di dalam darah, ada di simpanan-simpanan tubuh. Nah, ketika zat gizi di dalam jaringan tersebut itu mengalami perubahan, misalkan mengalami penurunan karena ada defisiensi, maka hal itu akan tergambar pada perubahan nilai biokimia yang diambil pada jaringan tersebut. Begitu. Hal tersebut merupakan prinsip dasar nilai biokimia sebagai salah satu penilaian status gizi. Penilaian biokimia merupakan salah satu metode dalam penilaian status gizi yang bersifat langsung. Ya, jadi ketika diambil secara langsung dan bisa memperoleh hasil untuk menggambarkan kondisi status gizi individu, itu berarti merupakan penilaian status gizi secara langsung. Dan biokimia merupakan salah satu metode PSG yang bersifat langsung. Sekarang pertanyaannya apa itu penilaian status gizi biokimia? Penilaian status gizi biokimia adalah kita bahas dulu biokimia ya. Biokimia adalah kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Begitu, itu arti dari biokimia. Jadi kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi ketika biokimia itu diuji, nah ternyata hasil uji dari biokimia tersebut dapat menggambarkan status gizi dari individu tersebut. Apakah dia kekurangan suatu zat gizi, ataukah cukup, ataukah lebih. Begitu. Penilaian status gizi biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Ya, berbagai macam jaringan tubuh ya. Ini bisa darah, bisa urin, bisa ada di kuku, di rambut, atau di feses. Ya, tergantung dari zat gizi yang akan diuji. Penilaian status gizi biokimia pada umumnya disebut juga laboratory assessment ya, karena berhubungan dengan penilaian secara laboratorium. Pemeriksaan biokimia itu lebih tepat dan objektif. Jadi pemeriksaan biokimia itu lebih tepat, maksudnya dia bisa menilai kekurangan atau kelebihan suatu zat gizi secara spesifik. Ya, misal kita ingin mendeteksi defisiensi protein, maka kita bisa menilai kadar albumin di dalam darah seperti itu. Jadi spesifik. Oh, kalau ininya kurang berarti pasti zat gizi ini yang kurang gitu. Ya, misal kita mau melihat status besi seseorang, kita bisa menilai kadar transferin dalam darahnya seperti itu. Karena itu merupakan biokimia di dalam tubuh yang mengandung zat gizi tersebut, atau itu merupakan simpanan zat gizi tersebut gitu. Jadi biokimia itu sifatnya lebih spesifik dan bisa menggambarkan kondisi status gizi tertentu
Beda dengan yang antropometri. Kalau antropometri kita hanya bisa melihat status gizi secara overall atau keseluruhan dari zat gizi makro. Misal berat badannya kurang. Kalau berat badannya kurang, kita harus mendeteksi lagi asupan yang kurang itu apa. Yang kurang apakah karbohidratnya, apakah proteinnya, apakah lemaknya. Nah, itu belum bisa terdeteksi hanya dengan antropometri. Nah, ini bisa dideteksi secara lebih spesifik dengan biokimia, penilaian biokimia. Hasil pengukuran dibandingkan dengan standar normal yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran biokimia ya. Untuk peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi kondisi malnutrisi yang lebih parah lagi. Ya, jadi penilaian biokimia itu bisa untuk tahap awal melihat kondisi defisiensi suatu zat gizi. Jadi bisa menjadikan screening supaya tidak menuju kondisi yang lebih parah. Sekarang apa manfaat penilaian status gizi secara biokimia? Manfaat mempelajari biokimia untuk kita adalah untuk mengetahui tentang reaksi-reaksi kimia penting yang terjadi dalam sel sehingga kita dapat memahami proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Ketika kita bisa melihat situasi di sel atau jaringan melalui biokimia, maka kita bisa melihat overall kondisi tubuh kita secara lebih spesifik. Dalam hal ini adalah status gizi, gitu. Pemeriksaan biokimia dilakukan terutama untuk mendeteksi keadaan defisiensi zat gizi subklinikal. Ya, artinya sudah mengalami kelainan biokimia, namun tanpa tanda-tanda atau gejala klinis, sehingga sering digunakan untuk menggambarkan tahap awal dari suatu penyakit atau kondisi sebelum gejala terdeteksi oleh pemeriksaan klinis atau pemeriksaan yang lain seperti itu, seperti biofisika atau pemeriksaan antropometri, begitu ya. Jadi ketika tubuh kita itu mengalami defisiensi suatu zat gizi, itu yang terpengaruh paling pertama adalah biokimianya. Sebelum kondisi secara klinis dan secara antropometri itu berubah, ya kita sudah bisa mendeteksi dini dari ukuran hasil dari pemeriksaan biokimia. Begitu. Jadi pemeriksaan biokimia ini sangat spesifik ya dan juga sangat penting dilakukan gitu. Karena tubuh kita dalam merespon sesuatu defisiensi zat gizi itu yang pertama kali mengalami perubahan adalah biokimia, gitu. Dengan demikian diharapkan kita dapat menghindari hal-hal dari luar tubuh yang mempengaruhi proses dalam sel-sel tubuh. Misalnya kita dapat mengatur makanan yang akan kita makan sehingga kita dapat memperoleh manfaat makanan secara optimal. Pada pemeriksaan status biokimia dalam tubuh diukur kandungan zat gizi dalam cairan dan jaringan tubuh. Ya, tes yang dipilih merefleksikan zat gizi total dalam tubuh. Penilaian status gizi biokimia ini memiliki tujuan yaitu mengetahui tingkatan status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan status biokimia pada jaringan dan cairan tubuh. Penilaian status gizi secara biokimia itu merupakan pemeriksaan yang berkaitan erat dengan zat-zat gizi. Nah, ini spesimen apa saja yang bisa dipakai? Itu banyak sekali ya jaringan-jaringan tubuh yang dipakai. Misal ini cairan di dalam tubuh ya, kita bisa memeriksa kondisi biokimia dari darah, dari ludah, dari keringat, dari ASI, dari urin, dan dari feses. Ya, spesimen-spesimen ini dapat menggambarkan kondisi zat-zat gizi tertentu seperti itu. Tergantung dari zat gizi yang akan diperiksa itu apa. Kemudian untuk jaringan kita bisa melihat menilai dari rambut, dari kuku ya, misalnya zinc itu bisa dinilai dari rambut dan dari kuku, begitu. Kemudian jaringan adiposa atau jaringan lemak, kemudian dari hati dan dari tulang. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan ini tes fungsional itu berhubungan dengan penilaian status gizi yang biofisik. Apa kelebihan dan kekurangan penilaian status gizi secara biokimia? Ya, biokimia assessment itu memiliki keunggulan, salah satunya adalah dapat mendeteksi defisiensi zat gizi lebih dini. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ketika tubuh mengalami defisiensi itu yang berubah pertama kali adalah biokimia tubuhnya. Misal, kalau tubuh kekurangan protein, itu sebelum
mengalami penurunan berat badan, mengalami atrofi otot, itu pasti yang berubah adalah eh, biokimia, secara biokimianya, begitu. Yang kedua adalah hasil dari pemeriksaan biokimia lebih objektif. Hal ini karena menggunakan peralatan yang ditera dan pada pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga ahli, gitu ya. Jadi memang harus membutuhkan tenaga ahli untuk mengukur biokimia dan menggunakan standar-standar tertentu sehingga hasilnya akan lebih spesifik dan valid, gitu. Kemudian yang ketiga, dapat menunjang hasil pemeriksaan metode lain dalam penilaian status gizi. Nah, ini dia. Biokimia itu bisa menunjang hasil pemeriksaan metode lain dari penilaian status gizi. Misal, kalau kita melihat seseorang itu, seorang remaja misalnya kondisinya dia pucat, kemudian dari kuku itu terlihat pucat, kemudian konjungtiva juga pucat seperti itu. Lemah, letih, lesu begitu. Nah, dari segi klinis yang kita lihat mengarah pada kondisi anemia. Nah, apakah betul eh, kondisi klinis yang kita lihat pada remaja tersebut itu adalah anemia? Maka kita harus cek dulu secara biokimia. Apanya yang harus dicek ya? Bisa status besinya, bisa HB-nya seperti itu sehingga oh iya betul dari biokimia yang didapatkan misal kita menilai hemoglobinnya ternyata hemoglobinnya rendah hanya kurang dari 10 misal berarti betul eh, kondisi klinis yang kita nilai tadi itu karena anemia begitu jadi dia menunjang ya biokimia itu menunjang pemeriksaan PSG lainnya kemudian dia memiliki kelemahan yang pertama membutuhkan biaya yang cukup mahal dalam melakukan pemeriksaan diperlukan tenaga ahli ya kurang praktis dilakukan di lapangan ya karena harus uji lab ya memerlukan alat-alat yang tidak mudah untuk dibawa beda dengan antropometri ya kita hanya perlu metelin kita hanya perlu bathroom scale kita hanya perlu statur meter atau stadiometer begitu yang mudah dibawa tapi kalau biokimia peralatannya besar dan mahal ya pada pemeriksaan tertentu spesimen sulit untuk diperoleh misalnya kita harus cek imbalance nutrition dengan profil lipid ya kita akan melihat profil lipid seseorang berarti kita harus mengambil sampel darah spesimen darah nah tidak semua orang itu mau begitu jadi eh, pemeriksaan spesimennya agak sulit untuk diperoleh membutuhkan peralatan dan bahan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemeriksaan lainnya kemudian belum ada keseragaman dalam memilih nilai normal. Nah, kalau ini keseragamannya itu sesuai dengan uji metode dan alat yang digunakan, sesuai dengan laboratorium masing-masing. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan biokimia. Ya, yang pertama adalah metode yang digunakan. Ya, lain metode akan mempengaruhi hasil. Ya, metode yang digunakan dalam pemeriksaan biokimia tersebut. Kemudian yang kedua adalah spesimen yang digunakan, begitu. Ya, misal spesimen darah itu akan terpengaruhi oleh kondisi kontaminasi, waktu pengambilan spesimen, ya. Misal gula darah itu diambil ketika dia dalam kondisi aktual dan puasa itu juga akan memberikan hasil yang berbeda, gitu. Kemudian pengaruh suhu, cahaya matahari, antikoagulan, metode centrifuge-nya seperti apa akan mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian karakteristik subjek, ya dari segi umur, anak-anak dengan orang dewasa itu pasti akan memiliki standar yang berbeda. Kemudian jenis kelamin, gitu ya, ras, status fisiologi, penggunaan obat dan suplemen, genetik, aktivitas fisiknya seperti apa, lingkungan, asupan makanan yang baru saja dikonsumsi, itu mempengaruhi hasil. Kemudian kondisi kesehatannya, jika kondisi kesehatan itu juga mempengaruhi hasil dari pemeriksaan biokimia. Ya, jadi kadang terpengaruh dengan kondisi penyakit atau kesehatan dari sampel. Kemudian dari segi biologi, begitu regulasi homeostatis tiap zat gizi akan berbeda. Kemudian ada variasi waktu dan interaksi zat gizi, kemudian kondisi puasa dan tidak puasa juga akan mempengaruhi hasil dari penilaian biokimia. Begitu. Nah, sekarang kita akan membahas penilaian biokimia dari spesimen darah, gitu ya. Tersedia dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan mudah ya, tapi memang ahli gizi tidak eh, apa ya
diharuskan untuk memiliki kemampuan mengambil darah untuk menguji sendiri ya. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan analis laboratorium begitu. Nah, sehingga harus dibutuhkan tenaga ahli untuk mengambil spesimen darah gitu ya. Perlu memperhatikan kondisi saat mengambil spesimen darah, transportasi ke laboratorium, dan penyimpanan spesimen darah gitu. Jadi misal nanti kalian ingin penelitian di lapangan dan menguji sampel darah begitu, Anda bisa berkolaborasi dengan ahli di bidang laboratorium untuk mengambil darah, kemudian dari lapangan menuju ke laboratoriumnya juga handlingnya harus baik karena kondisi-kondisi ini itu mempengaruhi hasil dari pengukurannya. Kemudian ya ini untuk spesimen darah itu bisa diambil dari dua alternatif darah ya. Yang pertama adalah darah vena. Darah vena itu diambilnya pada umumnya itu diambil di lipatan siku bagian dalam ya, pakai jarum suntik gitu ya, diambil darahnya gitu ya. Nah, untuk darah vena itu hasilnya memang akan memberikan hasil yang lebih akurat gitu. Kemudian yang kedua adalah darah kapiler. Itu pada umumnya diambil di ujung jari. Ya, kalian pernah kan ngecek atau ini kan kalian kemarin diminta sama Bu Fitria di PSG praktikum untuk cek darah begitu Anda sendiri atau mungkin keluarga di apotik ya. Biasanya kalau di apotik itu menggunakan sampelnya sampel darah yang kapiler ya. Biasanya ujung jarinya itu di lukai begitu dengan menggunakan jarum kecil, kemudian dia akan mengeluarkan darah. Nah, itu adalah darah kapiler, kemudian diukur di tes speknya begitu ya. Di tes kitnya, nah akan menghasilkan berapa gula darahnya, berapa asam uratnya. Nah, itu namanya uji biokimia ya, tapi menggunakan darah kapiler ya. Untuk darah kapiler memang kurang akurat dibandingkan dengan yang vena, namun tetap dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengetahui kondisi biokimia di dalam tubuh gitu. Zat gizi dalam serum darah merefleksikan asupan zat gizi sehari-hari begitu ya. Nah, barang siapa yang kemarin udah tes darah di praktikum itu menemukan kadar kolesterolnya tinggi, seperti itu gula darahnya tinggi. Nah, itu refleksi dari kondisi di dalam tubuh akibat dari asupan zat gizi kita sehari-hari. Kemudian spesimen urin. Nah, spesimen urin itu dia ready ya, tidak melukai ya, non invasif. Jadi untuk mendapatkannya itu tidak melukai, beda dengan darah ya harus diambil melalui jarum suntik, kalau urin kan tidak ya. Zat gizi yang ada di dalam urin merefleksikan status gizi saat ini. Begitu. Ya, kondisi urin untuk dicek itu adalah kondisi status gizi saat ini. Kita tidak bisa melihat misalnya status gizi 3 bulan yang lalu melalui urin, karena urin itu aktual begitu, kondisimu saat ini ya pakainya urin. Kalau yang 3 bulan lalu itu tidak bisa menggunakan urin ya karena aktual. Kemudian akuratnya itu urin yang 24 jam ya, kalau urin 3 hari yang lalu sudah tidak akurat lagi untuk digunakan sebagai spesimen. Nah, itu tadi ada dua yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu spesimen urin dan spesimen darah. Itu yang pada umumnya sering digunakan. Namun spesimen lain seperti feses, rambut, kuku, jaringan organ, kemudian air ludah, air susu ibu, itu juga bisa digunakan sebagai spesimen pada pemeriksaan biokimia. Namun yang sering digunakan yang dua tadi ya, darah dan urin. Begitu. Kemudian penilaian status protein. Nah, saat kondisi apa sih kita perlu tahu status protein? Status proteinnya itu dalam kondisi apa gitu, pada umumnya pada kondisi apa ya, kondisi kurang gizi ya, malnutrisi yang underweight seperti itu, karena kita harus mengetahui apakah proteinnya itu sudah rendah atau tidak, karena kalau proteinnya rendah nah ini perlu segera ditolong
supaya proteinnya selalu tetap pada kondisi yang normal. Kan protein tidak boleh digunakan sebagai sumber energi seperti itu karena untuk memelihara kondisi-kondisi jaringan di dalam tubuh sehingga tidak akan terjadi atrofi seperti itu. Sehingga status protein itu perlu dicek pada kondisi orang atau anak atau pasien yang malnutrisi, underweight atau gizi buruk gitu. Nah, dalam darah ada 3 fraksi protein, yaitu albumin dengan memiliki kadar normal sekian, kemudian globulin kadar normalnya sekian, dan fibrinogen dengan kadar normalnya adalah sekian. Nah, pemeriksaan biokimia protein dibagi menjadi 2, yaitu somatic protein dan visceral protein. Yang somatic protein itu 75%-nya karena terdapat dalam otot skeletal. Nah, kalau visceral protein itu 25% protein yang ada di dalam tubuh kita. Itu bisa didapatkan dari organ visceral tubuh, yaitu hati, ginjal, pankreas, jantung, eritrosit, granulosit, limfosit, dan serum darah. Begitu. Ya, jadi kalau kita melihat status protein melalui darah, itu menggambarkan 25% dari protein di dalam tubuh. Kalau dari otot, itu menggambarkan 75% protein di dalam tubuh. Nah, pemeriksaan status protein. Yang pertama adalah somatic protein tadi ya, yang 75% di dalam tubuh. Itu kita bisa melakukan pemeriksaan kreatinin dari protein otot. Ya, kita bisa melihat dari lingkar lengan atas. Itu kalau secara antropometri ya, dulu saya sudah pernah cerita kenapa lingkar lengan atas itu bisa menggambarkan status gizi seseorang. Ya, tidak akan saya ulangi di sini, silakan disimak kembali video saya yang kemarin. Kemudian kreatinin dari protein otot itu bisa dilihat juga dari kadar kreatinin darah seperti itu, ya, atau urin. Jika kreatinin itu rendah, maka dapat disimpulkan ada malnutrisi atau gizi kurang pada individu tersebut. Nah, hasil dari kreatinin itu juga dipengaruhi oleh status ginjal. Ya, kalau ginjal bermasalah itu pada umumnya kreatinin juga akan meningkat, gitu ya. Kemudian visceral protein. Ini adalah protein yang 25% ya yang ada di dalam tubuh. Kita bisa melihat serum albumin ya dengan kadar normalnya sekian. Kita bisa cek serum albumin melalui pemeriksaan darah. Kemudian total serum protein, kemudian serum transferin, dan retinol binding protein atau RBP. Nah, 4 pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan-pemeriksaan untuk menilai status protein di dalam tubuh gitu. Nah, kalau pada umumnya yang sering dilakukan adalah serum albumin ini. Albuminnya berapa? Kalau albuminnya rendah, itu pada umumnya dia terjadi malnutrisi yang gizi kurang pada individu tersebut gitu. Jadi kalau nanti kalian di semester 5, semester 6 ketemu sama studi kasus atau pasien di dietetika ya, dan pasien itu mengalami malnutrisi gizi kurang seperti itu atau mungkin gizi buruk, pada umumnya untuk pemeriksaan biokimia nanti akan keluar serum albuminnya gitu untuk mengetahui status proteinnya gitu ya. Kemudian tadi untuk status protein ya, sekarang status besi. Status besi itu kalau anak-anak biasanya taunya anemia defisiensi besi itu dilihat dari hemoglobinnya ya. Ternyata tidak hanya hemoglobin saja yang menggambarkan status besi. Status besi itu apa? Berarti banyak atau sedikitnya atau defisiensi dari besi di dalam tubuh kita. Itu namanya status besi gitu. Nah, yang pertama penilaian status besi bisa kita lihat dari hemoglobin. Ya, untuk laki-laki standarnya adalah 13 sampai 18 gram per dl, untuk wanita adalah 12 sampai 14 gram per dl. Untuk ibu hamil ya lebih rendah ya, 11 sampai 14 gram per dl. Jadi kalau wanita yang tidak hamil itu di bawah 12 sudah dikatakan anemia. Namun kalau ibu hamil di bawah 11 itu baru dikatakan anemia. Karena ibu hamil itu memiliki cairan tubuh yang lebih banyak karena volume darahnya meningkat seperti itu. Kemudian dia juga ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih banyak sehingga status besinya agak lebih turun ya, 11
gitu. Kemudian untuk busui normal lagi, seperti wanita normalnya 12 sampai 14 begitu. Jangan lupa ya, beda ya antara wanita yang tidak hamil dengan ibu hamil. Kalau wanita batas bawahnya 12, kalau ibu hamil 11 untuk status besi dari hemoglobin. Kemudian status besi yang kedua kita bisa melihat dari hematokrit. Ya, persentase eritrosit dalam volume tertentu darah. Begitu. Normalnya adalah 40 sampai 48%. Kalau hematokritnya rendah, itu juga pada umumnya menggambarkan status gizi, status besi yang rendah juga, begitu, defisiensi. Kemudian besi serum. Nah, ini besi serum berarti besi yang ada di dalam serum darah kita. Normalnya adalah 115 mg per dl. Kemudian kita bisa melihat juga dari mean cell volume atau MCV ya. Ini merupakan ukuran atau volume rata-rata eritrosit. MCV meningkat jika eritrosit lebih besar. Nah, ini terjadi ketika MCV itu meningkat berarti anemianya merupakan anemia defisiensi vitamin B12, bukan defisiensi besi. Jadi anemia bukan melulu karena defisiensi besi. Bisa juga karena defisiensi zat gizi lain, misalnya vitamin B12, misalnya folat, seperti itu. Atau misalnya anemianya itu karena suatu penyakit tertentu. Begitu. Nah, kita bisa melihat dari MCV-nya, kalau MCV-nya itu mengalami peningkatan berarti dia anemianya merupakan anemia defisiensi B12. Nah, jika MCV-nya menurun atau rendah begitu, nah itu merupakan anemia yang anemia defisiensi besi gitu. Kalian tahu ya, kalau B12 itu juga bisa menyebabkan anemia ya jika defisiensi ya. Dulu di semester 1 pasti sudah tahu. Oke, kemudian yang kelima adalah MCH, mean cell hemoglobin, yaitu jumlah rata-rata hemoglobin dalam eritrosit gitu. Anemia itu dari video yang tadi sudah kalian lihat begitu di yang saya WhatsApp itu di situ ada anemia yang makrositik dan mikrositik. Itu bisa dilihat dari MCH-nya. Gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat dari MCHC juga. Itu adalah mean cell hemoglobin concentration. Itu perhitungan rata-rata konsentrasi hemoglobin di dalam eritrosit. Kadar normalnya adalah sekian. Nah, kemudian selanjutnya status besi seseorang itu juga bisa kita lihat dari serum ferritinnya. Nah, kita ambil darahnya, kita cek ferritinnya. Apa itu ferritin? Ferritin adalah protein penyimpan zat besi. Jadi zat besi kita kalau berlebihan itu disimpan dalam bentuk ferritin. Nah, kalau simpanannya itu sudah rendah, kita cek secara biokimia serum ferritinnya itu rendah, berarti secara gambaran kita bisa melihat bahwa simpanannya sudah menurun. Kalau simpanannya menurun, ini sebentar lagi defisit nih dia. Nah, perlu segera dilakukan intervensi seperti itu. Kemudian transferrin saturation. Transferrin saturation itu merupakan iron transport protein atau protein yang mengangkut besi di dalam darah. Jadi transferin itu adalah protein yang mengangkut besi di dalam darah. Seperti itu ya. Itu juga bisa menggambarkan status besi. Gitu. Kemudian total iron binding capacity atau TIBC. Itu merupakan persentase besi yang terikat transferin. Jika terjadi deplesi besi, maka TIBC-nya meningkat. Ya iya, karena total iron binding capacity itu kalau besinya nggak ada, nah dia akan meningkat, tapi dia jomblo gitu, tidak mengikat besi seperti itu ya. Oke, nah ini 3 tahapan anemia. Ya, yang pertama adalah iron depletion atau store iron deficiency. Ketika tubuh kita itu mengalami defisiensi besi, pada umumnya yang turun pertama adalah cadangan besinya dulu. Cadangannya turun. Misal kalau kamu itu diasumsikan sebuah kondisi keuangan, ya kalau pemasukannya kurang, pasti yang turun itu tabungannya dulu, ya. Penggunaannya, pengeluarannya lebih besar dari pemasukan. Nah, lebih besar itu berarti kekurangannya kita ngambil dari
tabungan dulu kan, berarti tabungannya yang berkurang. Nah ini sama ya, ketika kita defisiensi besi, misal asupan kita kurang, maka tubuh akan mengambil dari cadangan atau simpanannya, sehingga serum ferritin yang pertama kali turun. Kemudian yang kedua adalah iron deficient erythropoietin. Ini merupakan transferin. Tadi kita tahu transferin adalah protein yang mengangkut besi, seperti itu ya. Sehingga setelah ferritin turun, itu dilanjutkan transferinnya turun. Yang ngangkutin itu turun juga karena cadangannya sudah mulai berkurang. Nah, yang terakhir baru iron deficiency anemia yang ditunjukkan dengan HB yang turun. Jadi sebelum HB-mu itu turun, itu ferritin sudah turun duluan, sudah rendah duluan. Kemudian transferin diikuti dengan transferin, baru terlihat dari kondisi hemoglobin yang turun atau yang rendah. Jadi ketika kamu cek kondisi biokimia seseorang melalui hemoglobin, ternyata dicek itu hemoglobinnya rendah, pasti ferritin dan transferinnya juga sudah rendah. Begitu, karena cadangan-cadangannya sudah dipakai lebih dulu. Seperti itu ya, itu 3 tahapan anemia. Nah, ini nanti bisa dibaca, silahkan nilai normal dari MCV, MCH, dan MCHC. Oke. Kemudian kita lanjut ke penilaian status iodium. Iodium merupakan zat gizi yang terkonsentrasi pada satu organ, yaitu pada kelenjar tiroid. Ya, iodium terkonsentrasi pada kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya. Kemudian pemeriksaan biokimia dari kadar iodium di dalam tubuh kita itu bisa kita cek menggunakan urinary iodine excretion atau UEI ya. Kemudian merefleksikan asupan iodin sekarang. Jadi kita bisa cek melalui urin. Nah, kadar iodium seseorang seperti itu, dan itu akan merefleksikan kondisi iodin atau asupan iodin seseorang tersebut pada masa sekarang atau aktual, begitu. Kemudian serum tiroglobulin. Nah, ini menggunakan pemeriksaan darah. Kita cek serum tiroglobulin untuk melihat status iodium juga ya. Serum tiroglobulin itu merupakan bentuk simpanan dari T3 dan T4. Kita tahu bahwa T3 dan T4 itu merupakan hormon yang dibentuk oleh iodium. Jadi T3 dan T4 itu triiodothyronin dan T4 merupakan substansi yang diproduksinya itu harus menggunakan iodium. Jadi kita bisa cek ya T3 dan T4 untuk melihat status iodium pada individu. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan fungsional, yaitu serum T3 dan T4 serta TSH atau thyroid stimulating hormone, karena memang iodium itu merupakan zat gizi mikro yang terkonsentrasinya di kelenjar tiroid. Ya, tahu ya kelenjar tiroid? Kalau nggak tahu bisa cek kelenjar tiroid sebelah mana. Harusnya tahu karena kalian anatomi fisiologi sudah dapat ya. Nah, itu sehingga thyroid stimulating hormone itu juga merupakan salah satu bagian yang bisa dicek untuk melihat status iodium seseorang. Kemudian ini adalah nilai normal dari urinary excretion iodium begitu. Defisiensi berat jika sekian, ada defisiensi sedang, defisiensi ringan, optimal, lebih, dan kelebihan atau eksis. Kemudian penilaian status zinc. Nah ini, berada pada hati, tulang, dan plasma darah. Zinc itu bisa ada di hati, di tulang, dan plasma darah. Pemeriksaan biokimia zinc kita bisa melihatnya melalui serum zinc. Nah, ini bisa dilihat dari darah ya. Serum itu berarti kan darah ya. Serum zinc itu bisa dicek untuk melihat status zinc. Kita juga bisa melihat urinary zinc. Nah, kalau urinary itu untuk melihat status zinc saat ini ya. Jadi tidak bisa melihat 3 bulan yang lalu kondisi zincmu seperti apa. Nah, seperti itu. Itu tidak bisa. Kalau urin itu saat ini, begitu. Kemudian hair zinc, ya kita bisa menggunakan sampel rambut atau hair untuk melihat status zinc.
Begitu, ini bisa melihat long term zinc status. Ya, jadi status zinc yang beberapa waktu yang lalu kita bisa melihatnya melalui rambut. Kalau melalui urin kita bisa melihat status zinc saat ini, oh berarti kamu saat ini itu kondisinya defisiensi zinc atau eksis atau normal begitu. Nah, tapi kalau hair, rambut kita bisa melihat kurang lebih 3 bulan atau 6 bulan yang lalu itu kondisi zinc di dalam tubuhmu itu seperti apa? Apakah kurang, apakah baik atau seperti itu ya? Itu merupakan chronic zinc deficiency. Bisa dilihat di sini. Kemudian penilaian status selenium. Ya, selenium memiliki peran pada metabolisme protein dan iodin. Pemeriksaan status selenium itu yang pertama bisa dilihat dari plasma selenium atau ya melalui serumnya. Whole blood selenium itu untuk melihat long term selenium atau status selenium pada waktu yang lampau. Begitu, hair selenium ya dari rambut juga bisa, toenail selenium dari kuku juga bisa melihat status selenium. Kemudian status vitamin A. Ya, status vitamin A kita bisa tahu, oh kamu itu tubuhmu itu kekurangan vitamin A atau tidak. Itu dari mana? Oh, kita bisa melihatnya dari serum retinol. Ya, serum retinol itu menggambarkan status vitamin A seseorang. Kita bisa cek serum retinolnya berapa, kita bandingkan dengan standar. Kalau berada di bawah itu berarti status vitamin A-nya mengalami defisiensi. Kemudian kita bisa cek juga kriteria serum retinol darah. Atau juga bisa dilihat dari kadar vitamin A yang dinilai melalui pemeriksaan ASI. Ya, ini juga bisa digunakan sebagai penelitian juga ya. Kalau ASI itu vitamin A-nya rendah, berarti kondisi sang ibu juga mengalami defisiensi vitamin A. Karena tergambar juga vitamin A itu dalam produksi ASI ibu, gitu. Nah, ini merupakan nilai-nilai standar dari nilai laboratorium untuk penilaian hematologi ya. Ini ada hemoglobin, hematokrit itu normalnya berapa. Kemudian basofil, eosinofil, kemudian di sini ada albumin, kemudian ada protein, bilirubin, ya, fungsi ginjal juga kita bisa melihat dari nilai ureum, kreatinin, asam urat, ini adalah nilai-nilai normalnya. Biasanya kalau pada cek uji laboratorium, hasil laboratorium itu di sebelah kanan itu biasanya ada nilai normalnya berapa sehingga kita bisa membandingkan apakah nilai dari individu ini kurang atau normal. Seperti itu. Ya. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan pemeriksaan biokimia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.